Oke, saya akan tunjukkan gimana cara kita mengetik soal kayak gini ya ke dalam apa Moodle ya. Nah, ini ada 3 soal ya. Jadi ini sama ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi ada gambar sama ada tabel gambar, gitu ya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita masuk ke Microsoft Word, gitu ya. Nah, mungkin supaya lebih enak kita layout ini kita marginnya kita ganti jadi narrow ya, mungkin lebih enak. Lalu ketik apa? Eh, Multiple choice. Oke. Nah, lalu kemudian kita langsung mulai nih dari nomor satu ya. Nah, kita pilih numbering nih, numbering otomatis nih. Nah, ini mungkin pilih yang bagus ya. Ah, ini nih bagus nih ya. Satu lalu A gitu ya. Oke. Nah, ini satu nih. Nah, mungkin kita geser ke kiri pakai ini. Oke. Nah, lalu kita mulailah mengetik soalnya ya. Oke. Jadi soal yang ini ya. Oke, jadi saya akan mulai mengetik. Oke, saya pause saja. Oke, saya sudah ketik ini, lalu kemudian saya enter, dia muncul dua ya. Nah, ini saya klik ke sini lagi, kursornya, lalu enter lagi. Dia kan dua ya. Saya tekan backspace untuk hapus. Nah, ini hapus. Oke, lalu kemudian saya mulai bikin tabel. Oke, 1,00 enter, 0,8 enter, 2,7 enter, 0,92. Oke, nah ini tabelnya sudah bikin. Lalu saya klik ke sini, lalu saya ketik lagi ya soalnya jika itu ya. Nah, ini saya sudah ketik yang kayak gini ya. Lalu kemudian saya klik ke sini nomor 2 ini. Lalu saya tekan tab. Nah, tekan tab maka jadi A gitu ya. Lalu kita tinggal ketikkan atau tambahkan apa? Pilihan gandanya ya. Kan pilihan gandanya bentuk gambar ya. Oke, saya crop dulu gambarnya. Oke, di sini ya. Oke, ini adalah pilihan A gitu ya. Nah, seperti ini saya crop. Oh, jangan nge-crop A-nya. Maaf. Oke, saya crop. Oke ya. Nah, begini. Oke, di sini tinggal Ctrl V untuk paste ya. Nah, begini. Lalu enter. Lalu sekarang yang B nih. Yang B saya akan crop gambarnya. Oke, di crop. Lalu Ctrl V gitu ya. Itu tidak bagus, tidak masalah ya, karena kan kita bukan mau edit di sini ya. Oke, jadi crop lagi NC gitu ya. NC gambarnya di crop gitu ya. Oke. Oke, di crop. Lalu kemudian yang D. Dia harus menyusun ke bawah, jangan dibagusin gitu ya. Oke, yang D. Oke, kita crop lagi. Nah, oke. Nah, sudah selesai kita enter, maka dia E ya. Nah, terus kita tekan shift dan tab. Shift dan tab. Nah, dia akan kembali ke nomor 2 gitu ya. Nah, nomor berikutnya adalah kita ketik lagi soal berikutnya ya. Yang ini ya. Ini ya. Oke, saya ketik terlebih dahulu. Oke ya. Nah, oke, saya sudah ketik seperti ini, saya enter, kan dia muncul angka 3 ya. Nah, ini kursornya taruh ke sini, lalu tekan enter lagi, dia muncul angka 3, tekan backspace untuk hapus. Nah, jadi hilang dah. Nah, lalu saya akan crop gambarnya, taruh ke situ ya. Jadi crop gambar. Oke, crop gambar. Lalu saya akan taruh ke sini, Ctrl V gitu. Lalu enter lagi. Lalu saya ketik dong, itu ya. Oke. Nah, saya sudah ketik nih. Selanjutnya harus pilihan ganda ya. Maka kursornya saya taruh ke yang 3 punya. Terus tekan tab. Tekan tab. Nah, jadi A. Lalu tinggal ketik nih, gitu ya. Nah, gitu enter, langsung dia otomatis B ya, gitu ya. Oke, yang C. Lalu kemudian yang D. Nah, lalu waktu saya enter, dia kan E ya. Lalu untuk supaya ke nomor 3 itu tekan shift tab. Shift tab. Ah, dia ke nomor 3 gitu ya. Lalu saya akan ketik yang nomor 3 nih, soal yang ini ya. Oke, saya ketik terlebih dahulu ya. Oke, saya sudah ketik seperti ini. Kalau kita lihat soalnya di sini kan dia ini lalu gambar ya. Nah, saya tertarik pakai tabel aja deh. Jadi ini tabel 2 kolom gitu ya. Sebelah sini untuk ketik soal, sebelah sini untuk gambar. Oke, jadi kita enter.
Nah, lalu klik ke sini, lalu enter lagi. Nah, lalu tekan backspace untuk hapus. Lalu kita selipkan table ya. Oke, table 2 kolom ya. Nah, begini ya, 2 kolom. Oke, yang sebelah sini kan kita ketik gitu ya, ketik soal. Nah, lalu sebelah sini kan adalah gambar ya. Oke, saya crop gambarnya. Oke, di crop gitu ya. Nah, lalu kemudian paste ke dalam tabel begini. Nah, begitu ya. Kemudian enter sedikit biar ada jaraknya. Lalu ini tabel ini bisa kita hilangkan bordernya ya. Caranya bordernya kita hilangkan nih, no border. No border. Oke, jadi kayak begini. Nah, mungkin ini geser ke bawah dikit bisa. Atau di enter dulu ya. Atau tak usah juga nggak apa-apa sih, kayak gini. Oke, kemudian di sebelah sini kita selipkan kata-kata lagi toh. Oh, sudah selesai. Itu berarti ABC. Nah, maka di sini kita hapus saja. Hapus. Jadi 4-nya ke atas ya kan. Lalu kemudian tekan tab nih untuk jadi ABC. Lalu saya ketikkan pilihan ABC-nya ya. Oke. Oke, jadi saya sudah ketik semua nih. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa diterima oleh Moodle? Itu adalah pada setiap selesai soal, kayak ini D ya. Itu kita klik supaya kursornya di ujung, lalu kita enter kan dia jadi E gitu ya. Nah, lalu kita klik normal nih ya, style normal itu di atas itu diklik. Oke, lalu kemudian ketik ANS titik 2, lalu kemudian kunci jawabannya nih. Nah, karena saya tidak pandai nih, saya kira-kira A aja gitu ya. A, oke. Lalu yang nomor 2 sama nih. Nah, ini taruh ke ujung sini. Lalu tekan enter kan jadi E. Lalu kita klik normal nih, klik normal. Lalu kita ketiklah ANS titik 2 lalu kuncinya misalnya B gitu ya. Saya sih sembarang ya. Ya karena saya tidak pandai IPA. Oke, nomor 3 ini sama ya. Jadi ke ujung situ, ke ujung terakhir tekan enter sekali kan jadi E. Lalu kita klik normal ini. Lalu ketik ANS titik 2 spasi lalu apa nih pilihannya misalnya C gitu ya. Oke, saya sembarang saja. Nah, setelah itu ini sebenarnya soalnya sudah selesai. Jadi kita lalu kemudian kita save nih. Oke, kita save, pilih save as. Lalu misalnya saya save-nya ke desktop gitu aja ya. Oke, jangan lupa ini save as type-nya ini kita pilih RTF, Rich Text Format gitu ya. Rich Text Format. Nah, ini saya kasih soal misalnya soal IPA gitu ya. Nah, ya Rich Text Format ya gitu ya. Oke, saya save. Oke, maka dia sudah jadi RTF gitu ya dan ada di desktop gitu ya. Nih titik RTF ini ya, soal IPA nih titik RTF. Ini PDF ini RTF-nya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut dengan video yang memanfaatkan RTF ini ya. Oke, sekian.